Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Saya doakan semua para subscriber dan penonton semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kejayaan, keberkahan, dan apa yang dihajatkan oleh teman-teman semua itu senantiasa terkabul. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai puasa ngebleng, teman-teman. Ini puasa ngebleng merupakan puasa dengan tataran atau tatanan yang tinggi atau cukup berat. Maka dari itu, saya memohon kepada teman-teman semua, sebelum menjalankan puasa mutih, harapan saya teman-teman mencari pembimbing secara offline, pembimbing yang tahu mengenai dasar puasa mutih, dan pembimbing yang tahu mengenai ciri-ciri puasa mutih yang berhasil, dan juga pembimbing yang pernah menjalankan puasa mutih. Harapan saya seperti itu. Karena puasa mutih itu hubungannya sangat banyak. Ada yang berhubungan dengan kesehatan, ada yang berhubungan dengan kepribadian, ada yang berhubungan dengan alam astral. Ketika kita menjalankan puasa mutih, bukan puasa mutih ya, puasa ngebleng, itu cenderungnya orang yang puasa ngebleng itu kan tidak makan berhari-hari. Dan apakah dia itu fisiknya secara mental itu sudah kuat? Karena orang yang berlaku puasa ngebleng seperti ini, kalau fisiknya tidak kuat atau niatnya sudah berbeda, atau niatnya sudah melenceng sedikit saja, melenceng ke arah yang tidak baik, biasanya itu cenderung banyak gangguan yang akan mendekatinya. Itu adalah puasa ngebleng. Puasa ngebleng cenderung dilakukan ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 7 hari 7 malam, ada yang 21 hari 21 malam, ada yang 40 hari 40 malam, ataupun versi-versi yang lainnya. Akan tetapi mereka sama, tujuannya adalah memperoleh hajat yang mereka inginkan. Dan rata-rata puasa yang dilakukan secara ngebleng ini didampingi dengan melakukan meditasi atau pengasingan diri. Ini yang cukup bahaya, teman-teman. Ketika orang melakukan pengasingan diri, ketika dia pengasingan dirinya itu berhasil, dia bisa melakukan ketenangan secara lahir batin, biasanya ini akan membuat alam astral itu goncang. Ketika alam astral ini goncang, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita, yang berada di alam astral itu akan mendekat. Entah itu mendekatnya karena suka dengan gelombang yang teman-teman berikan, ataupun karena tidak suka karena mereka merasa terganggu. Ketika mereka suka dengan gelombang-gelombang yang teman-teman berikan, karena orang yang melakukan puasa seperti ini kan biasanya harum dan wangi menurut versi mereka. Ketika mereka datang kepada teman-teman dan teman-teman itu proteksi dirinya kurang kuat atau wadahnya tidak kuat, itu yang kasihan itu teman-teman yang melakukan atau menjalankan. Mereka akan diganggu, mereka akan dilakukan sebuah godaan-godaan yang bisa membatalkan puasa tersebut. Ketika orang melakukan puasa ini kok diganggu dan dia tidak kuat, maka ini bisa mengancam fisik, bisa mengancam kesehatan, juga mengancam kejiwaan mereka. Yang lebih ditakutkan itu ketika mengancam kesehatan dan mengancam kejiwaan orang yang melakukan puasa ngebleng tersebut, teman-teman. Karena ketika jiwa sudah terancam atau fisik sudah terancam, ini yang membuat orang jebolan-jebolan yang melakukan tirakat itu menjadi orang yang setengah gila. Dalam artian ini dia menjadi orang yang linglung, seperti itu. Makanya sebelum teman-teman menjalankan puasa jenis ngebleng ini, saya harap teman-teman memiliki guru pendamping atau guru pembimbing secara offline. Terus yang berikutnya, apa sih yang didapat ketika orang melakukan puasa ngebleng? Karena ini
berada di tataran tertinggi, itu berada di tataran elemen udara atau elemen angin, ini cenderung banyak yang bisa didapatkan. Mereka cenderung itu bisa berkomunikasi atau bisa bergaul dengan berbagai pihak. Mereka adil, bisa menempati di semua ruang, semua tempat yang mereka berada. Ini yang pertama. Terus yang kedua, mereka akan mendapatkan berbagai ilmu yang sebenarnya itu tidak pernah mereka pelajari. Bisa dari ilmu leluhur atau bisa dari ilmu di dalam diri mereka masing-masing yang ternyata ilmu itu adalah terpendam. Ini adalah cenderung menguatkan dari ilmu-ilmu tersebut. Dan mereka yang melakukan puasa ngeblank seperti ini biasanya itu hajatnya lebih mudah terkabul, omongannya itu lebih mudah terkabul. Maka saya harap ketika teman-teman sudah merasa sedikit omongan teman-teman itu sering kali terkabul, teman-teman mulai menjaga omongan teman-teman semua. Baik menjaga dari hal negatif atau menjaga dari hal yang mengkatain orang-orang. Seperti itu teman-teman. Dan kecocokannya apa? Orang yang nanti hasilnya itu bisa melakukan puasa ngeblank banyak. Bisa menjadi pemimpin ya bisa menjadi penyemangat ya bisa menjadi motivator bisa menjadi spiritualis juga bisa menjadi suatu hal yang lain juga bisa. Akan tetapi dari pertama saya mengungkapkan, carilah guru spiritual, jangan hanya terus melakukan tanpa ada bimbingan seorang pun. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.